Salam damai sejahtera bagi saudari-saudariku, pencinta mutiara iman. Sekarang kita akan berefleksi tentang perkataan Yesus yang keempat dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dikatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yaitu Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Santo Matius menulis bahwa Yesus mengucapkan kata-kata ini dengan suara nyaring. Mengapa dia mengucapkannya demikian? Euthymius berkata bahwa dia berseru untuk menunjukkan kepada kita kekuatan ilahinya. Sejauh meskipun dia hampir mati, dia dengan demikian dapat menangis dengan keras. Suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia yang sedang sekarat, melalui kelelahan ekstrim mereka. Juga dia berseru untuk menunjukkan kepada kita penderitaan di mana dia mati. Mungkin telah dikatakan bahwa karena Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, dengan kuasa keilahiannya, dia telah mengurangi rasa sakit dari siksaannya. Dan untuk mencegah gagasan ini, dia berpikir sesuai dengan kata-kata ini untuk menyatakan bahwa kematiannya lebih pahit daripada yang dialami siapapun. Dan bahwa sementara para martir dalam siksaan, mereka dihibur dengan kemanisan ilahi. Dia, Raja para martir, memilih untuk mati dengan kehilangan setiap penghiburan, memuaskan ketelitian tertinggi dari keadilan ilahi untuk semua dosa manusia. Dan oleh karena itu Silviera berkomentar bahwa Yesus memanggil Allah Bapanya dan bukan Bapa, karena dia kemudian menganggap dia sebagai hakim dan bukan sebagai seorang putra yang menganggap ayahnya. Santo Leo menulis bahwa seruan Tuhan ini bukanlah ratapan, tetapi sebuah doktrin, karena dia ingin mengajari kita betapa besarnya kejahatan dosa yang seolah-olah memaksa Tuhan untuk meninggalkan putranya yang terkasih tanpa penghiburan. Karena dia telah mengambil ke atas dia untuk membuat kepuasan atas dosa-dosa kita. Pada saat yang sama, Yesus tidak ditinggalkan oleh keilahian atau dirampas kemuliaan yang telah dikomunikasikan kepada jiwanya yang diberkati sejak saat pertama penciptaannya. Tetapi dia kehilangan semua bantuan yang masuk akal, yang dengannya Tuhan tidak ingin menghibur hamba-hambanya yang setia dalam penderitaan mereka. Dan dia ditinggalkan dalam kegelapan, ketakutan, dan kepahitan, kepedihan yang pantas kita terima. Kehilangan kesadaran yang masuk akal akan kehadiran ilahi ini juga dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Tetapi apa yang dia derita di kayu salib lebih besar dan lebih pahit. Oh Bapa yang kekal, pelanggaran apa yang pernah diberikan putramu yang tidak bersalah dan paling taat ini kepadamu, sehingga engkau menghukumnya dengan kematian yang begitu pahit. Lihatlah dia saat dia tergantung di atas kayu salib ini, dengan kepalanya disiksa dengan duri, saat dia tergantung di atas 3 paku besi, dan ditopang oleh luka-lukanya sendiri. Semua telah meninggalkan dia, bahkan murid-muridnya sendiri. Semua mencemooh dia di kayu salib dan menghujat dia. Dan mengapa engkau meninggalkan dia? Siapa yang sangat mencintainya? Kita harus memahami bahwa Yesus telah mengambil ke atas dirinya sendiri seluruh dosa dunia. Meskipun ia sendiri yang paling suci dari semua orang, dan bahkan kesucian itu sendiri. Karena
Dia telah mengambil ke atas dirinya untuk memuaskan semua dosa kita. Dia tampak yang terbesar dari semua orang berdosa, dan karena itu membuat dirinya bersalah untuk semua. Dia menawarkan dirinya untuk membayar harga untuk semua, karena kita telah pantas untuk ditinggalkan selamanya di neraka, menuju keputusasaan yang kekal. Oleh karena itu dia memilih untuk menyerah pada kematian dengan kehilangan setiap bantuan. Sehingga dengan demikian, dia dapat membebaskan kita dari kematian kekal. Calvin dalam komentarnya tentang Santo Yohanes dengan hujat menegaskan bahwa Yesus Kristus untuk menenangkan Bapaknya mengalami semua murka yang Tuhan rasakan terhadap orang-orang berdosa, dan merasakan semua rasa sakit yang terkutuk, dan khususnya keputusasaan. Oh, hujatan dan pikiran yang mengejutkan. Bagaimana dia bisa memuaskan dosa kita dengan melakukan dosa yang begitu besar seperti keputusasaan? Dan bagaimana keputusasaan ini yang dibayangkan Calvin diselaraskan dengan kata-kata lain yang diucapkan Yesus, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku." Kebenarannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Santo Hieronymus dan yang lainnya, bahwa Juru Selamat kita mengucapkan ratapan ini untuk menunjukkan bukannya keputusasaannya sendiri, tetapi kepahitan yang dia tanggung dalam kematian tanpa penghiburan. Dan lebih jauh, keputusasaan hanya bisa dihasilkan di dalam Yesus Kristus melalui pengetahuan bahwa dia dibenci oleh Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan membenci anak yang selalu menuruti kehendaknya, telah menawarkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Ketaatan inilah sebagai balasannya. Bapa memandang kepadanya dan menganugerahkan kepadanya keselamatan umat manusia, seperti yang Rasul tuliskan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Kita baca dalam Ibrani 5 ayat 7. Lebih jauh, pengabaian Yesus Kristus ini adalah penderitaan yang paling mengerikan dalam semua sengsaranya. Karena kita tahu bahwa setelah menderita, begitu banyak rasa sakit yang pahit tanpa mengeluh. Dia marapapi ini. Dia menangis dengan suara nyaling dan dengan banyak air mata dan doa, seperti yang dikatakan Santo Paulus. Namun semua doa dan air mata ini dicurahkan untuk mengajari kita betapa dia menderita untuk mendapatkan belas kasihan ilahi bagi kita manusia, dan untuk memungkinkan kita pada saat yang sama memahami betapa mengerikan hukuman bagi jiwa yang bersalah untuk diusir dari Tuhan dan dicabut selamanya cintanya. Menurut ancaman ilahi, aku akan mengusir mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka. Seperti kita baca dalam Hosea 9 ayat 15. Santo Agustinus juga berkata bahwa Yesus Kristus gelisah saat melihat kematiannya, tetapi ia melakukannya demi kenyamanan para hambanya, agar jika mereka menemukan diri mereka terganggu pada kematian mereka sendiri, mereka tidak boleh mengira diri mereka terkutuk atau meninggalkan diri mereka sendiri dalam keputusasaan, karena bahkan dia terganggu saat melihat kematian. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kebaikan Sang Juru Selamat kita, karena telah bersedia menanggung ke atas dirinya rasa sakit yang menjadi hak kita.
dan dengan demikian membebaskan kita dari kematian kekal. Dan marilah kita bekerja untuk selanjutnya, untuk bersyukur atas pembebas kita ini. Membuang dari hati kita setiap kasih sayang yang bukan untuk Tuhan. Dan ketika kita menemukan diri kita sunyi dalam roh dan kehilangan rasa kehadiran ilahi, marilah kita menyatukan kesedihan kita dengan apa yang diderita Yesus Kristus dalam kematiannya. Kadang-kadang dia menyembunyikan dirinya dari jiwa-jiwa paling dia kasihi. Tetapi dia tidak benar-benar meninggalkan hati mereka. Dia membantu mereka dengan rahmat batiniahnya. Dia tidak tersinggung jika dalam pengabaian seperti itu kita katakan seperti yang dia sendiri katakan di taman kepada Bapa ilahinya. Oh Bapakku, jika memungkinkan, biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Kita baca dalam Matius 26 ayat 39. Tetapi pada saat yang sama kita harus menambahkan, namun bukan seperti yang saya inginkan, tetapi seperti yang engkau inginkan. Dan jika kehancuran berlanjut, kita harus melanjutkan tindakan yang sama sesuai dengan kehendak ilahi. Seperti dia sendiri mengulanginya selama 3 jam, selama dia berdoa di taman. Santo Fransiskus dari Sales mengatakan bahwa Yesus layak mendapatkan cinta ketika dia menyembunyikan dirinya, seperti ketika dia membuat dirinya terlihat. Lebih jauh lagi dia yang pantas mendapatkan neraka dan menemukan dirinya keluar dari dirinya harus berkata hanya, "Aku akan memberkati Tuhan setiap saat." Ya Tuhan, saya tidak pantas mendapatkan penghiburan. Berikan bahwa melalui rahmat-Mu, aku dapat mencintaimu. Dan aku puas hidup dalam kesedihan selama itu menyenangkan. Jika yang terkutuk dapat dengan demikian dalam kesakitan mereka mempersatukan diri, mereka dengan kehendak ilahi, neraka bukan lagi neraka bagi mereka. Tetapi Engkau ya Tuhan, jangan singkirkan bantuan-Mu untuk menjauhkan diri dariku. Lihat pertahanan saya, ya Yesusku, melalui jasa kematian-Mu yang sunyi, jangan lepaskan aku dari bantuan-Mu dalam pergumulan besar yang pada saat kematianku harus aku pertahankan dengan neraka. Pada saat itu semua hal di bumi telah meninggalkanku dan tidak dapat membantuku. Jangan Engkau tinggalkan aku yang telah mati untukku dan hanya dapat membantuku di ujung itu. Lakukan ini melalui pahala dari rasa sakit yang Engkau derita dalam pengabaian yang olehnya Engkau pantas untuk kami, bahwa kami tidak boleh ditinggalkan oleh rahmat ilahi seperti yang pantas kami terima melalui dosa-dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.